Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Pada kesempatan saat ini saya akan melanjutkan ya. Jadi untuk konfigurasi penyelesaian server, sekarang kita akan membahas di poin yang keempat ya. Jadi di video sebelumnya kita sudah membahas remote server, web server, PHP. Kemudian saat ini tinggal 2 langkah lagi, yaitu untuk menyelesaikan tugas ini. Jadi kita akan membahas tentang database ya. Jadi untuk penginstalan database. Jadi di sini untuk database nanti kita installnya pakai apt install MariaDB strip server, kemudian MariaDB strip client ya. Oke, kita install ini. Yes. Kita tunggu sampai finish sebentar lagi. Oke, untuk instalasinya database sudah selesai. Jadi mungkin akan, kalau pada saat kita setelah menyelesaikan instalasi seperti ini, jadi kita tes dengan cara masuknya itu pakai MySQL, enter. Jadi kalau sudah bisa masuk seperti ini, artinya apa? Di database itu kita usernya root, passwordnya kosong. Jadi bawaannya kalau kita habis install database adalah seperti itu. Nah, untuk itu supaya nanti aman, kita harus memberikan istilahnya mengganti passwordnya atau memberi password. Jadi tidak benar kalau database itu tanpa password dan begitu. Dan kita cek, misalkan ini ada show database. Nah ini ya, jadi hasil instalan databasenya bawaannya adalah seperti ini. Mungkin saya akan memberikan penjelasan singkat, misalkan seperti ini pemahamannya. Jadi misalkan kita itu menginstal database, bisa diumpamakan kita seolah-olah punya semacam Grandcast ya. Misalkan saya anggap ini adalah database kita, ini adalah sebuah Grandcast. Nah ini saya kasih nama database, misalkan database ya. Di database ini yang sebesar ini itu kalau kita habis nginstal, ini adalah usernya masih seperti ini. Jadi di sini usernya itu istilahnya bahasanya ini usernya masih root ya, passwordnya kosong ya, passwordnya ini masih dalam artian tidak ada passwordnya atau kosong. Nah, jadi kita harus istilahnya kita akan memberi password root dulu. Nah nanti kedepannya kita akan buat semacam dari database yang besar ini kita buatkan brankas yang kecil-kecil. Jadi misalkan ini database untuk web A misalkan gitu.
Nanti kita bikin lagi database untuk web yang kedua. Kemudian kita membuat database lagi untuk web yang ketiga. Kita membuat database lagi untuk web yang misalkan ini keempat, dan seterusnya. Jadi istilahnya kita tidak benar nanti akan memberikan password root dan admin kepada semua orang. Jadi nanti kalau bisa web 1 yang bisa mengakses ya hanya web 1, web 2 yang bisa mengakses user yang di web 2, yang mengakses web 3, database 3 ya hanya user web 3. Nah, jadi tidak benar seperti itu. Nah, itu maksudnya begitu. Jadi kesimpulannya begini anak-anak. Pada saat kita database ini kita membuat branchcast database yang kita sebagai admin itu, kalau kita sebagai admin wajib bisa boleh tahu semuanya. Tapi nanti kalau server kita itu banyak orang yang menaruh web di situ, ya jangan diberi password root, artinya begitu. Jadi kita nanti harus membuatkan masing-masing web ini password sendiri-sendiri. Jadi misalkan di sini saya kasih nama DB web 1 misalkan gitu. Jadi DB web 1 nanti yang bisa ngasih ya user web 1 saja. Nah ini DB web 2, DB web 3 dan seterusnya. Begitu secara globalnya begitu. Oke, sekarang prosesnya akan saya lanjutkan bagaimana mengganti atau menambahkan password root yang awalnya kosong menjadi ada passwordnya. Jadi di sini kita balik ke sini lagi, kita masuk masuk ke dalam database dengan cara MySQL begini, enter. Nah, kemudian kita akan memberi istilahnya memberikan password root dengan password misalkan UKK25 gitu. Jadi perintahnya adalah alter user ini. Kemudian petiknya 1. Nah, alter user ini usernya kan masih root ini. Kemudian add servernya localhost. Kemudian identified by misalkan passwordnya kita ganti menjadi UKK TKJ25 tutup ini. Jadi setelah perintah ini kita jalankan, jadi nanti kalau mau masuk ke database utama harus menggunakan usernya root, passwordnya UKK TKJ25. Ini saya enter. Oke, nggak ada error. Silakan di flush privileges ya. Kemudian kita keluar. Oke. Jadi untuk mengganti itu perintahnya ini saya copy, saya taruh di notepad misalkan. Nah, ini istilahnya ganti password root, ganti password root database. Nah, perintahnya pakai ini, kemudian plus privileges, kemudian exit. Oke. Nah, kemudian kita uji coba ya. Jadi kalau sekarang kita mau masuk database memakai perintah yang sebelumnya MySQL gini aja, itu langsung ditolak. Karena apa? User root sudah diberi password. Jadi sekarang masuknya harus MySQL min u, usernya root, passwordnya min p. Nah, ini passwordnya UKK TKJ25.
Oke, kemudian show database. Oke, jadi penjelasan saya begini. Jadi database yang besar ini, yang sebelumnya usernya root, passwordnya kosong, sekarang sudah diganti usernya root, passwordnya UKK-TKJ25. Nah, kemudian setelah ini kita akan membuat database untuk web PrestaShop. Jadi seolah-olah di data base yang besar ini kita buatkan database yang kecil, dibagi kecil-kecil begitu. Jadi kita membuatkan database sama membuatkan usernya ini yang kecil. Kita masuk. Nah, jadi kita akan membuatkan database, misalkan tak kasih nama databasenya DP Anang gitu misalkan. Jadi di sini kita akan membuat perintah untuk membuat database baru, yaitu create database. Nah, create database ini saya membuat, nah saya kasih nama DB Anang misalkan gitu. Oke, enter. Nah, setelah itu kita membuat database, kita harus membuatkan user untuk DB Anang. User DB Anang ya terserah anak-anak ya. Jadi perintahnya begini, create user. Nah, misalkan saya membuat user namanya Anang Nurman misalkan. Kemudian add ya, localhost misalnya. Localhost, kemudian identified by, kemudian passwordnya saya buat umpamanya admin 123 misalnya, admin 123 misalnya gitu. Jadi pertama saya membuat database namanya DP Anang. Kemudian setelah itu saya akan membuat user Anang Nurman dengan password admin 123 yang nanti akan diarahkan hanya bisa melihat DP Anang saja. Ya, enter. Oke, benar. Setelah itu kita kasih izin untuk grant all privilege on, kemudian nama DB Anang, kemudian titik bintang, kemudian to ya, DB Anang to, ini usernya Anang Nurman, kemudian add petik di sini localhost ya. Jadi dari sini yang perintah yang ketiga ini adalah tujuannya bahwa DB Anang itu hanya bisa diakses oleh user Anang Nurman dengan password admin 123. Jadi DB Anang ini lingkupnya cuman sekotak kecil ini, database yang kecil ini. Dia tidak bisa melihat root gitu. Enter. Oke, benar. Kemudian saya flush lagi privileges, kemudian exit. Oke. Jadi di sini saya membuat database ini, saya copy, saya taruh di notepad. Oke, ini ya, ini buat database baru.
Oke. Nah, ini nanti yang dibutuhkan pada saat kita install PrestaShop, nama database ini kita nanti butuh. Kemudian passwordnya, user dan passwordnya ini nanti kita butuhkan. Ini wajib dicatat. Nah, ini. Kemudian oke, sudah. Saya ini grandnya ini juga saya copy juga. Kemudian ini. Oke, dari sini kemudian kita uji coba apakah benar user Anang itu hanya bisa melihat DB Anang saja. Jadi sini cara masuknya MySQL main U, usernya Anang Norman, passwordnya main P. Nah, P nya tadi usernya, passwordnya admin 123. Kemudian kita cek database-nya, show database. Nah, ini terlihat DB Anang. Kalau kita login pakai root, ya root bisa melihat ini. Bedanya ini saya keluar, kemudian saya masuk pakai root MySQL main U root main P, maksudnya UKK-TKJ25. Nah, kalau ini saya show database, nah, kalau user root bisa melihat DB Anang, tapi kalau kita pakai user Anang tidak bisa melihat ke semuanya ini. Itu yang tadi dimaksud penjelasan di sini. Jadi untuk web yang kecil-kecil di sini harus kita buatkan database sendiri, user sendiri, password sendiri. Jadi biar web-web itu tidak selalu memakai user root. User root hanya dipakai untuk sebagai administrator saja. Nah, itu supaya amannya begitu. Nanti supaya orang kalau dikasih password root, nanti dia bisa mencuri database-nya milik orang lain. Ya, kalau user Anang, dia lingkupnya hanya di DB web 1 ini aja. Oke, itu. Oke, itu untuk masalah database. Sampai di sini berarti untuk database-nya sudah selesai. Oke, baiklah kan. Berikutnya kita lakukan cek koneksi database. Ya. Kita masuk ke cd var html. Ya, jadi kita buatkan satu file lagi yang digunakan untuk memeriksa apakah koneksi database sudah berhasil atau belum. Ini saya buatkan file namanya pico connectdb.php. Oke, kita buatkan variabel server name, localhost, username. Tadi pada saat membuat DB Anang, username-nya Anang Norman, kemudian database, password,
passwordnya tadi admin 123, kemudian database, tadi kita buat namanya db dan membuat dollar koneksi mysqli underscore connect, ini kemudian dollar server name kemudian username, kemudian dollar password pswd, dollar database. Kemudian kita melakukan pengecekan dengan perintah if jika tanda seru ini artinya jika tidak dollar koneksi. Nah, ini artinya apa? Jika koneksi tidak ada, ya, if jika koneksi, tanda seru itu artinya tidak, artinya jika tidak connect maka perintah di ini pesan yang akan tampil, koneksi database gagal. mysql underscore connect error. Kemudian jika connect, nah, dia koneksi database sukses. mysqli server name, username, password database, mysqli underscore connect, server name, username, password database. Jika koneksi tidak connect, maka tampilkan pesan ini. Jika
Jika connect, tampilkan ini. Oke, kalau sudah disimpan, kemudian kita restart. Oke, kemudian kita tes dari browser. Dikasih nama connect db.php. Line 7. Nah, MySQLi. MySQL_connect. Save name. Nah, oke, sukses. Jadi ini tadi saya kurang install ini channel MySQL. Oke, dari sini berhasil untuk testing database. Untuk testing database kiranya sampai sekian dulu, jadi sampai pengujian. Jadi yang ini adalah nguji PHP-nya sukses, ini nguji web servernya sukses, ini menguji koneksi database-nya sukses. Sekian, terima kasih.